everyone, welcome back to my channel. Aku Rahel. Biasanya aku membagikan kegiatan sehari-hariku dalam video vlog. Kalau kalian penasaran dan ingin tahu kegiatan sehari-hariku, kalian bisa cek vlognya di channel ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang pengalaman aku mencoba menerapkan gaya hidup minimalis, alasan kenapa aku ingin mencoba gaya hidup minimalis, dan bagaimana dampaknya bagi kehidupanku hingga saat ini. Video ini mungkin akan bermanfaat buat kamu yang saat ini sedang mencari tahu apa itu gaya hidup minimalis dan ingin mencoba menerapkan gaya hidup minimalis dalam kehidupan sehari-hari kamu. Jadi nonton video ini sampai habis ya. Nggak lupa aku mengingatkan kalian untuk like video ini, klik tombol subscribe-nya, juga tombol loncengnya. Jadi kalian bisa tahu kalau aku ada upload video baru. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Awalnya aku tahu gaya hidup minimalis ini dari seorang YouTuber namanya Kak Devi Melisa. Kalau kalian mau cek, nama channelnya itu Devi Melisa. Dan dari Kak Devi Melisa ini, aku tahu tentang gaya hidup minimalis. Jadi di channel Kak Devi Melisa ini, dia membahas tentang keuangan dan gaya hidup minimalis. Alasan kenapa aku mau mencoba untuk menerapkan gaya hidup minimalis, karena gaya hidup minimalis ini berkaitan erat dengan keuangan. Saat itu aku ingin memperbaiki keuangan dan gaya hidupku yang aku rasa itu masih kurang baik. Aku sudah menerapkan gaya hidup minimalis ini kira-kira itu sudah 2 tahun dan aku merasakan banget dampak gaya hidup minimalis ini di dalam kehidupanku sehari-hari dan dalam berbagai aspek kehidupan aku. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa sih gaya hidup minimalis. Jadi kalau kita cari di internet atau kita cari di YouTube, itu pengertian tentang gaya hidup minimalis itu bermacam-macam dan banyak banget. Tapi intinya selama aku mempelajari gaya hidup minimalis itu adalah gaya hidup sederhana. Sederhana dalam segala aspek kehidupan. Jujur aja, aku bikin video ini memang benar-benar untuk sharing dampak positif yang aku rasakan ketika aku sudah menerapkan gaya hidup minimalis ini. Jadi, apa aja sih dampak positif yang aku rasakan? Yang pertama itu adalah hemat tempat. Jadi, hal yang paling berdampak dalam kehidupan aku saat pertama kali aku menerapkan gaya hidup minimalis adalah rumah aku menjadi lapang. Awalnya rumahku itu dipenuhi dengan banyak barang di setiap ruangan. Barang-barang yang tidak berguna dan tidak berfungsi. Aku merasa sayang untuk membuang barang-barang tersebut karena aku merasa itu suatu saat aku akan menggunakan barang-barang itu. Tapi dalam kenyataannya enggak. Aku hanya menyimpan barang-barang tersebut dan tidak memakainya sama sekali. Semenjak aku mengenal gaya hidup minimalis ini, aku mencoba untuk membuang barang-barang yang aku rasa tidak akan berfungsi buat aku dan yang mempunyai fungsi ganda gitu ya. Sekarang setelah menerapkan gaya hidup minimalis, rumahku menjadi lapang, lebih banyak ruang, terlihat lebih rapi dan bersih karena sudah tidak ada barang-barang yang tidak berguna dan tidak punya fungsi. Aku membuang semua barang-barang itu dan itu hal yang sangat baik yang aku lakukan pertama kali ketika aku melakukan gaya hidup minimalis. Di rumahku hanya ada barang-barang yang berfungsi dan hanya ada barang-barang favorit seperti baju yang aku suka, tumbler yang aku suka, gelas dan piring yang aku suka, dan semuanya mempunyai fungsinya masing-masing. Yang kedua, karena sebelumnya barang-barang yang tidak berfungsi dan tidak berguna sudah aku buang, jadi tidak banyak lagi barang di rumah
dan itu membuat waktu untuk aku membersihkan rumah itu menjadi lebih singkat. Karena tidak banyak barang, jadi pakaian-pakaian yang tidak dipakai pun sudah diberikan kepada orang lain, atau kalau tidak layak pakai aku buang. Jadi waktu untuk membersihkan rumah menjadi lebih singkat. Aku bisa menggunakan waktu lebih yang ada, aku bisa menggunakan waktu dengan efektif dan efisien, aku bisa menggunakan waktu dengan baik. Jadi dengan sisa waktu yang ada, aku gunakan untuk melakukan hal berguna lainnya. Aku bisa gunakan waktu lebih ini untuk aku belajar hal baru, aku bisa mencoba resep baru. Jadi dengan sedikit barang, juga sedikit waktu yang kita gunakan untuk membersihkan rumah. Yang ketiga itu adalah mindset. Jadi setelah aku membuang barang yang tidak berguna dan tidak berfungsi menjadi mempersingkat waktuku untuk membersihkan rumah, hal itu merubah mindset atau cara pikirku dengan secara otomatis. Ketika aku ingin membeli barang, aku tidak sembarangan membeli barang. Aku secara otomatis akan berpikir, apakah barang ini akan berfungsi dengan baik di rumahku? Apakah barang ini berfungsi untuk aku? Apakah barang ini punya ruang di rumahku? Apakah barang ini sudah aku miliki di rumah dan mempunyai fungsi yang sama dengan barang-barang yang ada di rumah? Jadi sebelum aku membeli sesuatu, cara pikirku secara otomatis itu mempertimbangkan setiap aku membeli barang. Jadi aku sekarang tidak sembarangan membeli barang, aku juga membeli barang dengan kualitas yang baik, walaupun harganya mahal tapi bisa bertahan lama, daripada aku harus membeli barang yang murah dengan kualitas yang biasa saja. Aku harus membeli terus-menerus karena kualitasnya tidak baik gitu, tidak bertahan lama. Berkaitan dengan mindset tadi, dampak yang keempat itu adalah keuangan. Jadi alasan aku menerapkan gaya hidup minimalis ini sudah tercapai karena alasannya aku ingin memperbaiki keuangan dan gaya hidupku. Dan benar, gaya hidup minimalis berdampak pada keuanganku. Karena mindsetku yang tidak gampang membeli barang, selalu mempertimbangkan segala sesuatu ketika membeli barang. Karena aku tidak mudah dan tidak gampang membeli barang, keuanganku bisa menjadi lebih baik. Aku tidak sembarangan mengeluarkan uang untuk membeli barang yang tidak berguna dan tidak berkualitas. Aku juga bisa lebih berhemat karena aku tidak sembarangan mengeluarkan uang, dan aku lebih bijaksana untuk mengeluarkan uang untuk membeli sayur, untuk keperluan rumah. Aku selalu mempertimbangkan segala sesuatu, apapun itu, apapun barangnya, apapun aspeknya. Aku tidak ingin mengeluarkan uang untuk hal yang sia-sia. Jadi itu aja video untuk kali ini. Aku harap kalian bisa juga menerapkan gaya hidup minimalis ini. Aku mungkin akan membahas tentang gaya hidup minimalis di video lainnya. Ini adalah video pertama aku membahas gaya hidup minimalis. Dan aku harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian karena dampaknya sangat positif menurut aku. Dan gaya hidup minimalis ini sangat cocok untuk aku. Semoga kalian juga bisa merubah kehidupan kalian dan hal ini bisa berdampak positif untuk kalian juga. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan kalian bisa bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga kalian di sosial media kalian. Jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video lainnya. Aku Rahel dan bye-bye.